Sebelum memulai pembelajaran kita minta kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk menambah semangat kita belajar hari ini, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Ibu minta Ibu Bila memimpin teman-temannya. Silakan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Seperti lagu kita tadi, Maju Tak Gentar, kiranya lagu itu boleh menambah semangat kalian dan dalam menghadapi segala rintangan-rintangan dalam kehidupan kalian. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sakit ya? Kalian itu harus jaga kesehatan karena jadi mengganggu pembelajaran kalian ya. Seperti janji Ibu pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem pernapasan. Kita bisa lihat di layar ini. Sistem pernapasan. Dari gambar-gambar tersebut, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita pertemuan yang lalu? Kita Surya, silakan. Sistem pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari udara atau disebut inspirasi dan penghembusan karbon dioksida ke udara atau disebut ekspirasi. Bagus sekali Surya. Apakah ada yang lain lagi? Pada proses pernapasan melibatkan organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, serta dengan paru-paru atau pulmo. Di bagian paru-paru terdapat alveolus atau cabang dari bronkiolus. Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ya, silakan Mida. Mekanisme pernapasan ada dua, Bu, yaitu pernapasan dada atau pernapasan tulang rusuk dan pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Pernapasan dada inspirasi yaitu otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan paru-paru mengecil dan udara masuk. Pernapasan dada ekspirasi yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk kembali ke semula, rongga dada
mengecil, paru-paru mengepis, tekanan paru-paru membesar dan udara keluar. Pernapasan perut, inspirasi yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma datar, rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru mengecil dan udara masuk ke paru-paru. Pernapasan perut ekspirasi yaitu otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung ke atas, rongga dada mengecil, tekanan rongga dada membesar dan udara keluar dari paru-paru. Oke, bagus sekali Linda. Nah, ternyata kalian masih mengingat pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Seperti janji ibu pertemuan yang kemarin, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kapasitas paru-paru. Kita akan melakukan praktikum hari ini. Apakah alat dan bahannya sudah di bawah? Sudah ya. Oke. Nah, aku akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada indikator 3.345, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Jadi hari ini kita akan menghitung berapa sih kapasitas paru-paru kita masing-masing satu kelas. Dari situ nanti kalian akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Ibu sudah menyiapkan LKS-nya. Setiap kelompok akan ibu bagikan satu LKS. Silahkan dipahami, didiskusikan, dan nanti dilaksanakan. Kelompoknya masih ingat ya? Masih. Oke. Silahkan dibaca-baca dulu dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Apakah perbedaan kapasitas antara paru-paru laki-laki dan perempuan itu sama dan apakah penyebabnya? Apakah kapasitas paru-paru dan laki-laki itu sama atau berbeda? Apa penyebabnya ya? Pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Sylvie? Saya kan atlet lari dan sering melakukan aktivitas lari. Apakah kapasitas paru-paru saya sama dengan teman-teman yang bukan atlet? Ya. Kira-kira yang atlet dan yang tidak atlet sama nggak kapasitas paru-parunya ya? Bagus sekali. Bagus. Saya Bu. Ya, Dila. Bu, mengapa setelah saya mencuci pakaian terasa capek dan napasnya terengah-engah? Apakah ada hubungannya dengan sistem pernapasan dan kapasitas paru-paru? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah ada pengaruh dari kapasitas paru-paru dan sistem pernapasan ketika kita melakukan aktivitas ya atau kegiatan? Oke, pertanyaan yang bagus-bagus. Nah, untuk menjawabnya kita akan mulai dengan praktek. Nanti dari praktikum itu kalian lihat dari buku dan literatur yang kalian pegang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kita akan memulai praktikumnya. Boleh alat dan bahannya diperlihatkan? Silahkan bekerja berdasarkan LKS yang sudah kalian baca dan pahami tadi. Silahkan. Alat dan bahannya sudah lengkap? Bu, Ya, Tio? saya ingin bertanya, maksud dari poin nomor 2 ini apa ya, Bu? Kami belum paham, Bu.
pengukuran dari jerigen yang kalian bawa. Nanti airnya dimasukkan ke dalam gelas ukurnya sebanyak 200 ml, kemudian dimasukkan ke dalam jerigen. Nah, batasnya itu akan kalian tandai sebagai batas pengukuran sampai 5.000 ml. Ya, saya sama. Silakan lanjutkan ya. Boleh lanjutkan. Kerja lapangan. Baiklah, kita sudah selesai melakukan praktikum dan kalian sudah memperoleh data praktikumnya. Nah, untuk memperoleh data praktikum, kalian sudah menghitung kapasitas total paru-paru. Nah, Ibu minta satu orang yang mau tampil ke depan untuk menuliskan cara penghitungan kapasitas total paru-paru. Apakah ada yang mau ke depan ya, Bu? Oke, silakan.
Nah, beginilah cara penghitungan kapasitas total paru-paru. Dari data yang sudah kalian kumpulkan dan hasil diskusi kalian, kalian pasti sudah memperoleh kesimpulannya ya dari hasil diskusinya. Nah, Ibu akan meminta siapakah kelompok pertama yang mau menyajikan hasil diskusi. Silakan. Ayo. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan nomor 1, apakah kapasitas vital paru-paru perempuan dengan laki-laki itu sama? Kapasitas vital paru-paru perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Kapasitas paru-paru laki-laki lebih besar dari perempuan. Ini mungkin diakibatkan karena laki-laki melakukan aktivitas yang lebih daripada perempuan. Kemudian yang nomor 2, bagaimanakah kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas? Mengapa demikian? Kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas lebih besar dari yang tidak melakukan aktivitas. Mungkin terjadi karena setelah aktivitas paru-paru semakin mengembang, kapasitas semakin besar. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pernapasan itu ada 2. Kemudian faktor pertama yaitu faktor posisi tubuh. Setelah kita berlari, kapasitas paru-paru lebih kecil daripada saat kita sedang bersantai atau sedang berelaksasi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Itu diakibatkan oleh perbedaannya. Jadi Oke, terima kasih Roli dari kelompok 2. Kemudian Ibu mau minta apakah ada yang mau menanggapi atau menyajikan hasil kelompoknya untuk melihat perbandingan? Oke, Agus. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya. Jadi pertanyaan nomor 1, apakah kapasitas vital paru-paru perempuan dengan laki-laki sama? Jadi jawaban pertanyaan nomor 1 ini sama dengan kelompok 2 yang telah disampaikan Roli tadi. Kapasitas paru-paru laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dan pertanyaan nomor 2, bagaimanakah kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas? Mengapa demikian? Kami mengungkapkan bahwa jawaban nomor 2 berbeda dengan kelompok 2 tadi. Jawaban kami adalah bahwa kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas lebih kecil daripada tidak melakukan aktivitas. Mungkin hal ini terjadi karena keletihan saat melakukan aktivitas, yaitu aktivitas lari. Jadi kesimpulan kelompok kami yaitu bahwa kapasitas paru-paru laki-laki lebih besar daripada kapasitas paru-paru perempuan, dan kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas lebih kecil daripada tidak melakukan aktivitas. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Nah, di poin nomor 2 ada perbedaan ya. Kalau menurut kelompok 2 tadi kapasitas paru-paru orang yang melakukan aktivitas itu lebih besar. Hasil yang mereka temukan adalah seperti itu. Nah, berbeda pula dengan kelompok 1. Ternyata mereka menemukan kalau kapasitas paru-paru setelah beraktivitas malah lebih kecil daripada kapasitas paru-paru yang tidak melakukan aktivitas. Nah, kira-kira ada lagi yang mau membandingkan atau menanggapi dari kelompok yang lain? Saya Bu. Oke, silakan Irma. Baiklah, perkenalkan nama saya Irma Yunita dari kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami sama dengan kelompok 1, baik soal nomor 1 dan 2. Kelompok 1 kemungkinan melakukan kesalahan pada saat melakukan praktik. Mungkin salah pada saat melakukan teknik pernapasan dan teknik pengukuran yang kurang tepat. Jadi kesimpulan kelompok kami sama dengan kelompok 2. Oke, terima kasih Irma. Nah, di kelompok 3 sama hasilnya dengan kelompok yang kedua. Kita kelompok yang pertama masih ada perbedaannya. Kira-kira terakhir kelompok yang terakhir ada yang mau Saya bertanya? mau. Oke, silakan Aga. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sama seperti kelompok 2 dan 3, Bu. Bahwa setelah percobaan dilakukan oleh 5 orang sampel, aktivitas dan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Semakin banyak kapasitas yang dilakukan, semakin banyak kapasitas paru-paru seseorang. Dan sebaliknya, perempuan memiliki kapasitas paru-paru lebih kecil dibandingkan laki-laki. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, bagus sekali. Nah, dari berbagai tanggapan dan masukan dari yang tadi, kita bisa memperoleh
beberapa kesimpulan ya. Untuk yang pertama itu semua setuju ya, kalau ternyata kapasitas paru-paru laki-laki itu lebih besar dari kapasitas paru-paru perempuan. Tadi ada yang mengungkapkan kalau kemungkinan itu karena kapasitas paru-paru laki-laki itu lebih besar karena aktivitasnya lebih daripada yang perempuan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu masih ada kita kejanggalan. Nah, tadi Irma sudah mengatakan mungkin Bu waktu melakukan teknik pernapasan tadi ada yang salah atau terlalu letih katanya. Jadi pernapasannya itu jadi singkat seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian akan buat laporan di rumah, cari tahu apa sebenarnya yang terjadi, dikonfirmasi lagi, cari berbagai macam narasumber dari literasi, berbagai literasi. Ya, oke. Dari semuanya ada 2 pertanyaan tadi yang ditanyakan, dari 3 pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaan pertama itu sama dengan soal kita yang di LKS ya. Oke, jadi sekitar ada 2 pertanyaan lagi yang belum, sebelum kita nanti menyimpulkan. Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh soal nomor 3, apakah ada perbedaan kapasitas paru-paru atlet dan yang bukan atlet? Ada yang tadi cari-cari kira-kira jawabannya ya Bu? Oke, silakan Natalia. Menurut saya, kapasitas paru-paru yang atlet dengan yang bukan atlet berbeda. Kapasitas paru-paru atlet lebih besar daripada yang bukan, karena atlet lebih banyak melakukan olahraga, sedangkan yang bukan atlet tidak. Hal itu menyebabkan kapasitas paru-paru atlet lebih besar daripada yang tidak. Oke, menurut Natalia katanya kapasitas paru-paru seorang atlet itu lebih besar karena dia sering melakukan aktivitas yang berat ya, atau melakukan praktik olahraga. Oke, bagus sekali Natalia. Kalau pertanyaan yang keempat, mengapa ketika kita selesai aktivitas berat, kita bernafas terengah-engah? Ada kira-kira yang mau mencoba? Saya Bu. Oke, silakan Reza. Menurut saya, saat kita melakukan berbagai aktivitas berat, kita bernafas terengah-engah. Karena saat kita beraktivitas, kita tidak bisa mengambil oksigen secara maksimal. Juga ada faktor asam laktat yang dihasilkan pada saat kita beraktivitas berat, sehingga kita akan terengah-engah atau kita akan mengambil oksigen secara paksa. Oke, bagus sekali. Menurut dari Tessa ya. Nah, menurut Tessa tadi, kenapa kita bernafas terengah-engah ketika melakukan aktivitas berat? Ternyata waktu kita beraktivitas berat itu, kita karena fokus terhadap aktivitas kita, jadi kita agak lupa bernafas. Kemudian waktu kita bergerak kan ada pemecahan energi ATP yang menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat itu supaya cepat hilang, dia harus ditambahkan oksigen. Jadi kita memaksa tubuh kita itu untuk menghirup oksigen atau secara paksa. Jadi kesannya seperti kayak terengah-engah seperti itu ya. Oke, baik sekali. Nah, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita? Tidak ada? Oke. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan membuat kesimpulan. Kira-kira apa sih yang sudah kita capai? Apa sih yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran ini? Ada yang mau mencoba membantu Ibu untuk menarik kesimpulan? Saya Bu. Oke, silakan Wali. Baik, jadi praktikum yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengukur kapasitas paru-paru dan mengaitkannya dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Praktikum yang kita lakukan hari ini adalah bentuk speedometer sederhana yang dibuat dengan alat-alat sehari-hari seperti gas ukur, dirigen, selang, dan spidol. Kapasitas paru-paru seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal, yaitu aktivitas tubuh dan jenis kelamin. Oke, bagus, baik sekali. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Kalau ternyata kapasitas paru-paru manusia itu memang berbeda. Kita dilahirkan sama, diciptakan dengan kondisi fisik yang sama, tapi ternyata pada saat kita melakukan pengukuran itu berbeda. Ada ternyata beberapa faktor yang disebutkan tadi sama Roli. Yang pertama jenis kelamin dan aktivitas. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Buatkan. Oke, inilah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru.
Yang pertama usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, status gizi, kondisi kesehatan dan aktivitas fisik. Nah, untuk itu untuk mengkonfirmasi pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat laporan secara lengkap. Ibu sudah print out salah satu contoh laporan. Nanti kalian bisa melihatnya hanya untuk sebagai panduan saja. Bisa dicari bentuk format yang lain. Kalian boleh searching, cari di internet bagaimana cara membuat laporan yang baik. Nah, ini salah satu contohnya. Boleh kalian saling meminjamkan, dilihat bagaimana cara membuat laporan yang baik. Dilengkapilah nanti faktor-faktor yang mempengaruhinya, jadi ditambahkan dengan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dari temanmu tadi. Atau ketika kalian menemukan satu permasalahan yang baru, kalian bisa terapkan di sana. Kalian bisa tuliskan di sana. Nanti kita akan share lagi, kita berbagi lagi. Oke? Nah, kita pembelajarannya sudah selesai. Ibu mau tanya, kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini dengan praktikum untuk mengukur kapasitas paru-paru? Adakah yang mau mengungkapkan perasaannya? Saya, Bu. Oke, silakan Rumah. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Selain kita bisa mengetahui kapasitas paru-paru kita masing-masing, kita juga bisa mengetahui faktor apa yang menyebabkan kapasitas paru-paru pada manusia berbeda. Oke, bagus, baik sekali. Terima kasih. Betul. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita menutupnya dengan doa untuk mensyukuri bahwa pembelajaran hari ini kita tercapai dengan lancar dan tuntas ya. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, untuk pertemuan kita berikutnya, Ibu harap kalian membaca lagi bukunya, materi apa yang akan disampaikan pertemuan berikutnya, dipersiapkan, dan Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.